Unstroke 02 pas 02 ya, pas 02 ya. Coba ini nanti saya cari ini anunya apa ini filenya ya, ini filenya. Bentar ya, saya cari filenya dulu, bukan filenya belum. Cek. Pak, tunggu sebentar ya, soalnya nih filenya ada di tempat lain nih sebentar. Kalau untuk presentasi ini sudah belum ya, belum tampak ya sebenarnya. Gimana, Pak? Enggak, ini file saya itu ada di dokumen semua. Saya cari transmisikan. Kalau di dokumen ini bukanya gimana? Mungkin ada yang bisa nanti. Ada di dokumen komputer ini filenya. Sebentar. Ini habis, ini kan ada tulisan presentasi sekarang ini ya. Iya, Pak. Ya. Itu bisa diklik, Pak. Terklik, terus setelah itu apa? Seluruh. Kalau ini pilihannya jendela, satu platform. Ini mungkin bisa pilih your entire screen, Pak. Entire screen sebenarnya. Ini seluruh layar Anda ini. Ya, betul. Oh ya, terus itu Bapak terus bisa ini. pilih, Pak. Oh ya. Pak Widya bisa milih Ya. mau di-share semuanya, ditampilkan seluruh layarnya atau hanya misal presentasinya Pak Widya saja, Pak. Ya, maksud saya kok apa itu nyari nih sumbernya kan di dokumen. Saya mau buka dokumennya itu. Jadi di sini ya. Iya, Pak. Share ini ya. Oh ya, iya, Pak. sebentar. Stop share.
Sudah terlihat, Pak. Ya, ya. Sudah terlihat, cuman ini untuk bukanya di dokumen. Pak Ini Widya sebentar. sudah buka filenya yang di dokumen? Iya, filenya di dokumen buka aja ya. Jadi, Filenya ya. Ya, dibuka ya. saja, Pak. Itu Ya, sudah ya. terlihat. Ya, ya. Tinggal dibuka saja, Pak. Ya, ya. Sebentar. Ini bab untuk itu bab 9. Oh, 9 ada di kanan, Pak. Ya, ya. Ini. Nah, itu tadi ya. Nah, ini ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Ya, ya, ya. Jadi ini kan terakhir kan kita bahas bab 9, yang mana bab 9 ini terdiri dari dua macam, yaitu satu balok, yang satu portal ya. Nah, yang balok ini yang untuk UTS ya, yang portal ini untuk UAS ya. Dan untuk balok ini kita memang nanti akan kita bahas secara detail ya mengenai balok, itu perhitungannya supaya betul-betul bisa dikuasai ya. Nah, ini kemarin kita sudah memperkenalkan mengenai rumus slope deflection ya. Dan rumus ini kan kamu harus hafal ya. Nah, ini kan sudah dibahas semua ya kemarin ya. Nah, ini rumus slope deflection ini yang nanti kita harus hafal ya. Jadi MN, N ini singkatan dari near berarti dekat ya. Jadi contohnya kalau MAB ya, maka sama dengan ini A itu adalah near, B itu yang far itu yang jauh ya. Jadi AB itu titiknya dari A ke B, itu berarti tetanya adalah theta N plus theta F ya. Ini theta N, theta F ya. Near itu dekat, far itu jauh ya. Kemudian psi, notasi psikologi ini ya, ini adalah delta per L ya, delta per L. Kalau fem itu adalah fixed end moment ya, fixed end moment ya. Untuk N itu adalah tadi A yang near, AB ya. Kemudian MN adalah MAB, kemudian 2EK itu adalah ini 2E, kemudian K itu adalah I per L ya. K-nya kecil itu I per L ya. Di rumus ini itu supaya kamu ingat-ingat. Jadi kalau pakai angka 2 di sini itu selalu jepit-jepit ya. Ujungnya itu jepit-jepit ya. Tapi kalau ujungnya salah satunya sendi atau roll ya, sendi atau roll, dia pasti menggunakan ini 3 ya, depannya angka 3. Itu selalu diingat-ingat. Kalau salah satu ujungnya sendi atau roll itu ujung angka pertamanya 3. Jadi jangan terbalik dengan yang 2 ini ya. 3EK kali theta N min C plus fem N ya, plus fem N ya. Jadi dua rumus ini yang dipakai sebagai patokan untuk membuat perhitungan-perhitungan bersamaan dengan slope deflection ya, slope deflection. Kemudian pengertian MN, EK, theta N, theta F, near dan far itu C, kemudian fem ya. Fem kan saya tahu ya, lihatnya di bagian belakang buku ini, yaitu di lampiran 2 ya, di halaman paling belakang, mungkin kemarin sudah diberitahukan ya. Jadi fem itu untuk sebelah kiri itu tandanya minus, kalau yang sebelah kanan plus ya, itu selalu kamu ingat-ingat. Ujung yang kiri itu min, ujung kanan plus ya. Jadi tabelnya itu ada berbagai macam ya. Tabelnya itu ada berbagai macam. Itu ada yang bebannya beban merata, ada yang beban terpusat, ada yang di tengah bentang, ada yang 2 beban terpusat jadi sepertiga ya. Ada yang beban segitiga, ada yang separuh beban merata ya, berbagai macam. Itu silakan kamu buka ya. Saya kira sudah diberitahu ya kemarin ya. Di lampiran 2 halamannya halamannya 290 ya, 290 ya. Terus silakan kamu nanti buka di tabel itu sehingga semua besaran-besaran momen itu sudah ada di situ semua ya. Nah, kemudian
untuk si itu kalau arahnya searah jarum jam itu tandanya positif. Kalau si itu berlawanan arah jarum jam tandanya negatif. Ya. Si ini perbandingan dari delta per L. Ya, delta itu adalah penurunan, ya, penurunan pada tumpuan. L itu bentangnya, ya, bentang yang mengalami perpindahan daripada batang itu. Ya. Jadi si itu rotasi balok. Ya. Kemudian yang modulus elastisitas itu yang notasinya E besar, kemudian kekakuannya balok adalah I per L. Ya, kekakuan balok itu I per L. Kemudian ini kemarin yang sudah kita bahas secara detail waktu itu di kelas 02 ya, 01 kan masih ya Kak Cindy ya. Jadi ini contoh 91 sampai 94 tuh berbagai variasi ya nantinya. Ada yang pakai cantilever, ada yang tumpuannya banyak ya. Kemudian ada juga yang menggunakan beban-beban terpusat, ada yang menggunakan beban double terpusat ya. Jadi itu berbagai macam ya, berbagai macam. Itu kamu harus menguasai karena nanti soalnya itu bisa bervariasi ya, bisa bervariasi. Beban segitiga juga bisa ya, separuh beban merata juga bisa ya. Jadi ini langkah-langkah penyelesaian yang 91 mungkin bisa dibahas kemarin ya. Nanti akan saya lanjutkan yang 92 ya. Yang 91 sudah dijelaskan dari sini atau belum ya? Kalau sudah saya lanjut yang 92 ya. Kalau kebetulan minggu kemarin itu kan yang kelas 01 itu kan Cindy yang memberikan ya. Terus 02-nya itu mendadak Cindy-nya nggak bisa gitu. Terus terpaksa saya yang ngasih untuk kuliahnya yang 02 yang dari Kamis ya, dari Kamis. Nah, yang 01 itu nggak Cindy. Dan maksud saya kalau sudah diterangkan nggak Cindy kan nggak perlu saya ulangi lagi. Jadi saya lanjut yang 9 berikutnya. Gimana? Untuk contoh sepertinya sudah Pak, yang Sudah. 9.1. Dari 1 sudah. 92 sudah belum contohnya. Berbagai variasi loh. Sepertinya belum Pak. Belum. Oh ya. Ya nanti kita lihat yang 92 ya, 92 supaya kamu juga nanti berbagai macam cara itu kamu bisa ya, berbagai macam model soal. Ini yang 92 ya. Nah, 92. Kalau 92 ini kan tumpuannya banyak ya, tumpuannya ada sendi, ada ro, kemudian sendi ya. Yang perlu kamu ingat kalau ada struktur statis tak tentu seperti ini, banyak tumpuan ya. Ini tumpuan ro yang ada di tengah bentang, ini asal bentangnya menerus, ini dianggap sebagai jepit ya, dianggap jepit. Ini juga dianggap jepit ya, sehingga kalau ini dipotong-potong menjadi beberapa segmen, ini tuh sendi, ini jepit ya, BC itu jepit, ini jepit ya. Kemudian untuk bagian batang yang kanan ini jepit sendi ya, jepit sendi ya. Selalu perhitungannya slope deflection seperti itu ya. Jadi batang yang menerus ya, itu bisa dianggap sebagai tumpuan jepit ya, tumpuan jepit. Demikian juga kalau di sini berupa cantilever ya, nanti soal berikutnya juga ada cantilever, ini juga dianggap sebagai jepit ya, ini dianggap sebagai jepit ya. Ini soalnya kita akan lihat ya, ini akan kita lihat. Tentukan besarnya reaksi tumpuan ya, reaksi tumpuan A, B, C, D ya, pada masing-masing peletakan dari struktur balok menerus ya. Ini baloknya kan menerus ya. Dalam gambar 2 ini asumsikan EI bernilai konstan ya. EI itu kekakuan daripada batang ini ya. Jadi batangnya ini menerus dengan kekakuan dan dimensi yang sama ya. Jadi EI-nya itu bernilai konstan ya. Jadi dia tetap sama terus ya. Karena EI itu mempengaruhi besaran-besaran momen yang akan diterima oleh batang-batang tersebut ya. Sehingga EI-nya itu dibuat sama ya, dibuat sama untuk mempermudah perhitungan ya. Tapi nanti kalau untuk perhitungan struktur yang sebenarnya yang batang-batangnya banyak, tentunya faktor EI ini juga ikut jadi input
Jadi kalau ada batang yang berbeda EI-nya tentunya akan mempengaruhi momen yang diterima oleh batang tersebut. Ya. Ini kemudian yang untuk dimensi daripada soal ini batang AB-nya dibebani oleh dua beban terpusat, yaitu 27 kN dan 27 kN. Ya. Jaraknya sepertigaan, ya. Jadi ini 3,6 dibagi 3 jadi 1,2. Yang sini tetap 3,6. Kemudian yang bawah adalah 3,6, tapi dibagi 2 karena ini bebannya satu saja 36 kN. Ya. Itu soalnya, ya. Itu soalnya. Kemudian langkah pertama seperti yang contoh 91 ya, maupun contoh latihan soal yang mungkin saya dijelaskan Mbak Cindy, itu menghitung FEM ya. FEM itu fix and moment, Nah, fix and moment untuk batang BA ya, karena B ini kan dianggap jepit tadi ya, dianggap jepit, sehingga kita bisa lihat di lampiran 2 ya, lampiran 2 itu yang jepit sendi itu ada di garis keberapa. Jepit sendi dengan beban terpusat 2. Ya. Itu berarti ada di halaman 290 ya. 290 garis ke berapa? Sudah ketemu belum? Garis ke apa yang tahu garis ke berapa? Halaman 290. Kalau sudah baca mestinya tahu ya, kalau sudah baca tahu. Jadi itu garis yang ke 3 kolom kedua. ya, jadi garis ketiga kolom kedua ya. Itu rumusnya di situ tertulis PL per 3 ya, PL per 3. PL per 3 ini dibuat tanda plus karena apa? Karena ini ada di sisi kanan ya. Kiri tadi kan min, kanan plus ya. Sehingga PL per 3, P-nya itu 27, kemudian L-nya 3,6, dibagi 3, ya, berarti sama dengan plus 32,4 kN. Ya, 32,4 kN. Kemudian FEM CD, ya, ini kebetulan yang ada FEM-nya ini kan yang ada bebannya ya. BC di sini tidak ada bebannya, sehingga FEM-nya tidak ada, ya, FEM-nya tidak ada. Kalau yang CD ini C-nya dianggap jepit, ya, dianggap jepit. Ini sendi, ya, bebannya 1 di tengah. Berarti kalau di tabel lampiran 2 ada di garis ke 1 kolom garis ke 1 kolom kedua, ya. Di situ tertulis bahwa FEM AB sama dengan 3/16, ya, 3/16 PL, ya. Di sini sebelah kiri sehingga kamu tulis min gitu, ya. CD kan C-nya sebelah kiri sehingga ini CD-nya jadi min 3 PL per 16 ya. P-nya 36, L-nya 3,6, 1,8 tambah 1,8 ya. Dibagi 16 itu konstanto sehingga ketemu min 24,3 kN, yang satu plus 32,4 kN ya. Kemudian setelah itu kita menghitung sesuai rumus-rumus slope deflection tadi ya. Sesuai rumus slope deflection, kalau mukanya 3 itu berarti apa? Jepit sendi ya. Kalau mukanya 2 adalah jepit ya. Kamu ingat rumus tadi? Nah, rumus yang di blok tadi biru ya. Nah, rumus ini kalau jepit-jepit itu 2 ya, tapi kalau jepit sendi atau jepit laut selalu kepalanya 3 ya. Ini diingat-ingat rumus ini ya. Ini sama ini itu bedanya hanya ini jepit-jepit, ini jepit sendi atau jepit roll ya. Kamu ingat-ingat kepalanya ini. Kalau yang kepalanya 2 ini agak panjang ya. Di sini ada 2 VN plus VF ya. Kalau di sini hanya VN saja. Ya, ini min V, ini min 3V. Yang lainnya sama ya, ini EK juga sama, EK ini juga sama. Nah, rumus itu yang nantinya kamu gunakan untuk menghitung ini ya. Ini 3I, I per 3,6 ya, kali VB min 0 ya, min 0. Ini karena jepit ya, karena jepit.
kemudian plus 32,4. Kamu tinggal lihat di atasnya ini ya, 32,4 ini kan femnya BA ya, femnya BA. Ya, kalau ini 3 ini tadi kan karena apa, jepit sendi sehingga efeknya kan tidak terlalu panjang tadi ya, rumusnya kan tidak terlalu panjang ya. Jadi kamu ingat-ingat rumusnya tadi ya. Nah, cuman kalau di buku itu ada kesalahan cetak sedikit supaya kamu nggak bingung, yaitu halaman 175 ya, itu rumus 9798 ya. Itu rumus 9798 itu ada angka min ya, min 3 ya, di atasnya ada min 3. Di situ minnya belum ditulis ya, supaya kamu nggak bingung ya. Itu yang perlu kamu ingat ya. Kemudian untuk rumus yang ini tadi, ini kan pakai angka berapa nih? 3 ya, pakai 3 berarti pakainya jepit sendi ya. Itu rumusnya ada di 910 ya, 910 ya. Jadi 3E ya, K-nya itu I per 3,6 ya. Kemudian kali theta B ya, kemudian dikurangi dengan psi ya. Nah, besinya itu 0. Karena apa? Karena tidak berubah tempat. Dia tidak berubah tempat. Jadi besinya 0. Jadi besi itu adalah sudut yang dibentuk dari posisi batang pertama ke posisi batang berikutnya. Ya, apabila batang itu mengalami perubahan tempat. Ya, pada batangnya itu tidak berubah tempatnya sehingga besinya 0. Ya, besinya 0. Ini batang ini kan batang yang sudah kaku ya, karena ini BA ini ya. Ini kan jepit soalnya. Ini posisinya batangnya sudah kaku. Kemudian 32,4 ini femnya ya, femnya itu ya. Kemudian disederhanakan menjadi ini ya, rumus A ya. Kemudian yang berikutnya MCD ini yang ini ke sana ya, yang ini dianggap jepit juga, sehingga ini rumusnya jadi jepit sendi ya, jepit sendi pakai kepalanya 3 ini, 3E per I per 3,6 kali VC min besi juga ini ya, besinya juga 0 ya, dikurangi 24,3 itu femnya CD ini ya, femnya CD itu 24,3 sama dengan EI per 1,2 kali VC ya. Ini yang disederhanakan, ini rumus ini disederhanakan jadi rumus B ini ya. Kemudian BC ya, BC itu kan yang di tengah sini, BC ini berarti jepit-jepit ya, ini jepit-jepit ya, jepit-jepit jadi 2E I per 3,6 kali 2 itu yang near, yang dekat adalah B, yang far-nya adalah C ya. 2 VB plus VC dikurangi 3 apa? 3 besi ya, rumusnya kan 3 besi. 3 besinya kebetulan besinya kan 0 tadi, sehingga ini 3 kali 0 ya, sehingga ini suku ini seolah hilang karena 0, kemudian suku pertama dan suku kedua itu yang ya. Itu rumus yang ketiga ya. Kemudian rumus yang keempat ini analog, itu kebalikannya ini BC, ini CB ya. Rumusnya sama ya, cuma yang near-nya itu jadi C, yang far-nya itu B ya, kebalikannya near dan far, dekat dan jauh ya. P-nya 0 juga ya, P-nya 0 juga, sehingga akhirnya ketemu ini ya, disederhanakan ketemu rumus D ya, rumus D. Ya, seperti contoh yang 91 ya, kalau jumlah bilangan tidak diketahui dibanding persamaannya tidak imbang, maka kita harus cari persamaan baru ya, persamaan kesetimbangan baru ya. Dalam hal ini kesetimbangan bisa ada 2, yaitu kesetimbangan di titik B dan kesetimbangan di titik C, dimana kalau titik B itu momen yang B kiri dan B kanan itu mesti sama, momen C kiri dan C kanan sama ya, karena ini dianggap jepit tadi ya. Jadi kesetimbangan di titik B dan titik C ya, sehingga
Ini kita lihat di sini persamaan kesetimbangan pada titik B dapat dituliskan menjadi MBA dan plus MBC ya, sama dengan 0. Ya, momen B yang ke arah A dan momen B yang ke arah C itu sama dengan 0 ya, atau sama ya, ini sama. Substitusikan persamaan A dan C ke dalam persamaan tersebut ya, ini karena MBA plus MBC ya, cari MBA ditambah MBC, jadi ini ditambah dengan ini ya, A dan C itu ditambah ya. Sehingga dengan penambahan ini sesuai rumus perseimbangan didapatkan persamaan ini ya. Kemudian persamaan ini dapat disederhanakan lagi menjadi ini ya. Jadi kita tulis sebagai rumus E ya. A, B, C, D, E ya. Ini adalah hasil dari rumus keseimbangan di titik B ya. Kemudian setelah itu keseimbangan di titik C, yaitu MCB dan MCD sama dengan ini. MC arah B dan MC arah D sama dengan ini ya. Jadi MCB dan MCD kamu tinggal lihat di sini, MCD dan MCB, berarti rumus B dan rumus D itu dijumlahkan ya, jumlahkan B dan D dijumlahkan sehingga mendapatkan persamaan ini ya. Kemudian persamaan ini itu disederhanakan menjadi ini suku. Ini kita namakan persamaan F ya, E dan F. Ini kan persamaan tambahan dari rumus kesetimbangan, rumus E dan F ya. Kemudian dari persamaan E dan F apabila diselesaikan maka didapatkan nilai theta B dan theta C ya, theta B dan ya, jelas ini ya, di persamaannya kan sudah sederhana ini E dan F ya. Bilangan yang tidak diketahui hanya theta B dan theta C. Dua bilangan tidak diketahui dengan dua persamaan berarti bisa dicari ya, besaran theta B dapat, besaran theta C dapat dalam EI ya, dalam ketakuan yang sama ya. Sehingga kita sudah mendapatkan theta B dan theta C, maka persamaan pertama tadi yang ada 4 persamaan tadi kan mengandung unsur theta B dan theta C ya, theta B dan theta C ini, theta B, theta C ini semua nanti bisa dihitung ya, sehingga akhirnya persamaan yang sudah disederhanakan ini hingga memasukkan nilai-nilai theta B, theta C itu akhirnya 4 persamaan ini bisa dihitung ya, sehingga akhirnya 4 persamaan ini bisa diketahui yang mana besarnya kiri dan kanan itu sama ya, cuman beda tanda saja. Ini kan suatu rumus kesetimbangan yang memang harus dipenuhi supaya momen di titik tersebut adalah sama dengan ini. Demikian pula yang C arah B dan C arah D itu besarnya sama, cuman beda angka ya, cuman beda notasi plus minusnya itu ya, supaya kalau sejumlah sama dengan 0 ya. Nah kemudian kalau sudah diketahui besaran-besaran momen yang ada di tiap-tiap titik tadi, ini seperti pada perhitungan MR yang kamu sudah pelajari di mekanika statika ya, statika yang diajari Pak Yuri ya. Jadi harapan saya kamu buka-buka lagi rumus-rumus yang pernah kamu dapatkan di kuliah sebelumnya, yaitu dengan memotong-motong. Ini namanya free body diagram ya, free body diagram ya, diagram badan bebas ya, kalau di Indonesia kan diagram badan bebas atau free body diagram ya. Jadi itu 3 segmen yang ada itu dipotong-potong menjadi 3 bagian ini dengan beban-beban yang tadi sudah diketahui itu ditulis di sini ya. Pertama kan soalnya kita bebannya ini, bintangnya tahu, jarak-jaraknya tahu ya, dan berapa jarak tahu. Kemudian yang berikutnya itu kan kita sudah hitung momen-momennya, kita tulis momen-momen yang dikatakan arahnya ke sini sama besar ya, di titik C seimbang ya. Kalau ini beban yang diketahui 36 km ya. Kemudian dari ketiga bagian ini kita kan diminta untuk mencari reaksi-reaksi tumpuan ini ya. Nah, reaksi-reaksi tumpuan ini kan bisa kamu cari ya, dengan
cara perhitungan kuliah sebelumnya ya. Misalnya sigma momen terhadap titik B, maka RA-nya bisa kamu hitung ya. Sigma momen terhadap A, RB-nya bisa kamu hitung ya. Dengan memasukkan semua beban-beban yang ada, termasuk momen segala macam ini ya. Sehingga akhirnya semua bagian datang yang ada di gelagar soal tersebut itu bisa kamu hitung berapa reaksi-reaksinya ya. Dengan momen-momen yang ada, sigma momen terhadap B, maka RC ketemu momen terhadap C ya, sigma momen terhadap C sama dengan 0, maka RB ketemu ya. Terus seterusnya ya, seterusnya. Kira-kira ini kamu harus buka-buka lagi kalau lupa. Bagi yang tidak lupa ya bisa jalan terus. Yang penting banyak latihan ya, latihan soal ya. Ini setelah ini ketemu semua, ini bisa kamu hitung ya, bisa kamu hitung. Misalnya ini 23,1, 23,1. Ini kan hitung bidang D, bidang gaya bintang ya, bidang gaya bintang. Ini 23,1 ya, kemudian pada jarak 1,2 di sini ada beban 27 ton, ini ada turun 27 ton, terus datar lagi turun lagi 27 ton ya, terus kembali ke sana. Ini besarannya juga sama dengan besaran reaksi tumpuan di titik B ya, ini besarnya adalah 30,9 terus tambah plus 1,5 ini ya. Kemudian datar lagi, kemudian naik lagi, ada beban terpusat ya turun lagi, kemudian datar lagi, naik lagi sesuai dengan reaksi-reaksi tumpuan di masing-masing tumpuan ya. Jadi menggambarkan bidang D dan menggambarkan bidang M itu kan kamu sudah diajari penuh loh ya, sudah diajari, itu supaya kamu belajar lagi karena ini bukan mata kuliahnya Anstruk kalau ngitung ini ya, ngitung ini adalah dasar sebelumnya. Ini bentuknya kotak-kotak karena apa? Karena apa? Kotak-kotak karena bebannya itu bukan beban merata, ya. Bebannya pusat-pusat semua sehingga ini bentuknya kotak-kotak. Tapi kalau ini beban merata, melengkung. Ya, dan selalu kamu ingat bahwa kalau di sama dengan mol itu momennya maksimum, ya. Yang contoh misalnya seperti ini, di sini kan pas ada persilangan dengan batang netral, sehingga di sini itu mencapai momen yang maksimum. Ya. Demikian juga yang di sini, D-nya 0, ini momennya maksimum. Berapa besaran momen maksimum juga sudah diajari di matematika ya istilahnya ya. Nah, di sini statika Bapak. Itu kamu buka-buka lagi ya untuk menghitung besaran-besaran bidang D dan bidang M ya, bidang D dan bidang M itu kamu harus buka-buka lagi ya. Nah ini sebelum masuk ke 93, ini 92 ini coba kamu kuasai dulu apa yang kurang jelas, silakan ditanyakan. 92 ya. Nanti 93 itu modelnya berubah lagi, jadi berbagai variasi ditunjukkan dalam soal ini sehingga kamu nanti betul-betul tahu kalau diganti-ganti soalnya kamu masih bisa buat, ya. Nah kalau ada yang mau tanya silakan. Ini sudah masuk ke contoh soal. Contoh soal kamu bisa untuk dikuasai ya. Kalau teori kan masih bisa dibaca-baca ya. Kalau soal ini contoh penerapan jadi rumus-rumus yang ada dan teori yang ada. Silakan kalau ada yang mau tanya silakan. Contoh 92. Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Yang MAB-nya itu nggak ada ya Pak ya berarti ya? MAB. Ini kan karena yang dianggap jepit itu kan hanya batang yang menerus ya. Kalau misalnya A ini ada batangnya lagi ke sana, cantilever, ini A ini dianggap jepit, sehingga A itu punya momen. Ya. Jepit kan harus punya momen ya. Kalau momen itu selalu jepit ya. Tapi kalau model ini sendi atau roll itu kan dia tidak punya momen, dia tidak bisa menahan momen. Kalau yang bisa menahan momen kan hanya jepit
Ya, jepit itu bisa dengan gaya vertikal, gaya horizontal maupun momen. Ya, tapi kalau roll, ya, roll beneran seperti ini kan gayanya hanya vertikal saja. Kalau sendi kan bisa vertikal, horizontal. Ya, kalau jepit bisa vertikal, horizontal, dan momen. Ya. Sehingga ini yang bisa mempunyai momen hanya titik B dan titik C saja, karena B dan C ini menerus baloknya sehingga bisa dianggap jepit. Kalau dianggap jepit berarti bisa ada momennya, ya, bisa menerima momen, ya, bisa menerima B dan C saja. Untuk D nggak bisa, untuk A nggak bisa, ya. Yang bisa hanya jepit. Terus ada lagi yang mau ditanyakan soal ini. Yang lainnya ada lagi enggak? Coba yang jelas silakan tanya. Minggu depan sudah UTS loh ya. Minggu depan ada UTS, jadi kamu harus sudah banyak latihan soal, belajar bersama, PR-PR itu dibuat. Siapa tahu PR-nya keluar di ujian, ya. Jadi tinggal merubah-rubah sedikit, ya. Gimana? Ada lagi soal 92? 92 nggak ada lagi, saya lanjutkan di 93 ya, 93 ini variasinya lain lagi ya, lain lagi variasinya 93. Nah ini ya, ini 93. Pak Widya. Oh ya, silakan Mohon maaf Pak, ya. mau tanya kalau semisal beban meratanya bentuknya segitiga Pak, itu yang iya. nanti membedakan apa ya Pak? Oh, ini bebannya segitiga, tinggal lihat di tabel lampiran 2 itu. Jadi sebelah kiri maupun kanan kan beda itu. Kalau jepit-jepit ya. Kalau jepit sendi ya sama aja, jepit sendi juga sama. Ini kan di halaman 291 yang garis paling bawah itu kan ada beban segitiga. Kalau yang sebelah kiri, kolom kiri itu kan tumpuannya jepit-jepit. Berarti jepit sebelah kiri dan jepit sebelah kanan itu punya momen semua ya. Tapi yang kolom kedua itu sebelah kiri kan jepit, sebelah kanannya roll, sehingga yang kanan tidak punya momen. Yang punya momen hanya yang jepit yang sebelah kiri, sehingga femnya, fixan momennya hanya ada di sebelah kiri yang main itu ya. Nantinya kiri kan main, yang kanan plus ya. Kalau yang jepit-jepit berarti kanan kiri ada momennya ya. Itu yang ditanyakan, itu yang bukan segitiga itu bukan merata segitiga ya. Itu kan halaman 291 ya, halaman 291 itu silakan kamu buka ya. Jadi berbagai macam variasi beban itu kamu kuasai, tinggal beban apapun itu kamu bisa buat ya. Karena tinggal lihat tabel sini ya, tinggal lihat tabel segitiganya itu ada yang segitiga satu puncak di ujung ya. Kalau yang berikutnya ini bukan segitiga tapi puncaknya itu di tengah ya, puncaknya di tengah. Itu bisa kamu lihat itu di halaman berikutnya ya, halaman 292 ya, 292. Saya kira itu ya, nanti kamu buka lagi ya. Berarti perbedaannya hanya di femnya saja ya Pak? Bedanya hanya apa? Yang berbeda nanti hanya di fix and momennya saja ya Pak? Iya, fix and momennya yang beda. Beda karena tumpuannya beda. Yang satu jepit, satunya jepit lagi, kemudian satunya jepit, satunya sendi atau roll. Sehingga yang membedakan itu tumpuan-tumpuan itu, sehingga rumusnya jadi beda ya. Sama-sama beban merata, sama-sama beban terpusat, tapi kalau tumpuannya beda berarti momennya itu beda ya. Itu yang kamu pakai sebagai patokan itu ya. Terus ada lagi yang mau tanya, silakan Pak, saya mau tanya ya. Untuk memastikan saja Pak, kalau misalkan dia itu jepit, itu berarti dia tidak mempunyai theta ya, theta atau theta nol ya Pak ya? Iya, kalau dia jepit itu kan dia kaku ya, jepit itu kaku sehingga dia tidak mengalami perubahan tempat ya. Cuman nanti bedanya kalau yang di tengah ini kan B
B ini kan raw, ya deh. B ini kan raw. B itu dianggap jepit, tetapi B itu bisa mengalami penurunan karena B itu memang kenyataannya raw. Cuman batangnya saja yang dianggap jepit karena kanan kirinya ada batangnya, ya. Batangnya saja yang dianggap jepit. Ya. Kalau ini tumbuhannya bisa turun karena tumbuhannya itu tumbuhan raw, ya. Tumbuhan raw, tapi batangnya dianggap jepit. Nanti ada soal berikutnya yang 93, B itu mengalami penurunan, ya, sehingga ada nilai psi yang searah jarum jam, ya, arahnya searah jarum jam itu positif, yang berlawanan arah jarum jam yang satunya itu negatif. Itu nanti contoh 93, ya, 93 itu ada arahnya ke situ. Terus ada lagi yang kira-kira mau ditanyakan. Jadi kalau sudah contoh soal harus kamu kuasai. Kalau teori kan bisa kamu baca-baca memperdalam aja. Ya, kalau ada lagi silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ke 93. 93 tadi sudah tampak. Ini gambarnya jepit roll, ya. B ini karena menerus dianggap jepit, ya, dianggap jepit. Kalau ini roll tetap roll, ya, berarti di sini ada dua segmen, yaitu segmen AB dan segmen BC. AB panjangnya 6 meter, BC 9 meter. Ya. Soalnya kita baca, hitunglah momen yang timbul pada titik A dan titik B. Titik A dan titik B apabila tumpuan B mengalami penurunan sebesar 4,5 cm, ya, dari panjang 6 meter dia mengalami penurunan 4,5 cm. Asumsikan nilai E 200 gigapascal dan I-nya 3210 pangkat 6 mm pangkat 4. Ya. Ini kan E itu modulus elastisitas, I-nya itu momen inersia, ya, momen inersia. Ya. B mengalami penurunan. Ya. Jadi kita langkah pertama ya sama seperti soal tadi menghitung FEM. Ya. FEM-nya ini kan AB, kemudian BC. Yang AB itu jepit-jepit, ya, dianggap jepit-jepit karena ini menerus. Sehingga di sini ada FEM AB, ada FEM BA. Ya. Kalau yang kanan ini hanya ada FEM BC saja. Ya. Kalau FEM CB tidak ada karena ini roll, ya, ini tetap roll. Kalau ini ada cantilevernya, ya, nanti ada FEM CB karena ini dianggap jepit. Ya. Ini karena berhenti di sini baloknya, maka ini tetap dianggap roll. Ya, terbentuk. Hingga FEM-nya hanya ada FEM BC saja, ya, FEM BC itu yang paling rendah. Nah, angka-angka ini itu ada semua di lampiran 2, ya, silakan kamu cari di lampiran 2. Cuma yang penting kamu kasih patokan kalau kiri itu min, ya, A B ini akan kiri min, B plus, ya, terus FEM BC ini BC-nya min, ya, nanti kalau misalnya C ada ya C-nya plus gitu. Tapi ini yang C-nya nggak ada karena ini tetap roll, ya, tetap roll. Nah, angka-angka lain ini kan sudah ada semua di sini 4, L-nya 6, ya. Yang satunya 5 dan 9, ya. Ini 5 dan 9. Ya, semua sudah bisa dihitung, ya. FEM-nya sudah bisa ngerti, ya. Setelah FEM selesai dihitung, ya, ini kamu lihat urean dalam kaitannya dengan penurunan titik B, ya. B ini turun. Gambar 98B menunjukkan penurunan yang terjadi pada titik B. Ya, titik B ini mengalami penurunan. Penurunan ini menimbulkan psi AB yang bernilai positif. Jadi batang awalnya kan datar. Ya, kemudian batang itu dengan adanya penurunan titik B, batang itu kan menjadi miring nih. Ya, miring. Sehingga terjadi perubahan. Ya, perubahan tempatnya batang dari awalnya datar menjadi miring nih. Nah, akibat ini maka terjadi sudut, ya. Kalau sudutnya itu dari awalnya ke sini ke bawah, itu berarti searah jarum jam, ya, berarti pesinya itu positif, ya, pesi AB itu bernilai positif, ya, pesi AB bernilai positif. Kemudian karena balok AB berotasi searah jarum jam, selain itu juga menimbulkan pesi BC, ya, akan timbul pesi BC, ya, pesi BC ini arahnya semula datar sini, kemudian miring ke sini, ya. Miringnya ini dari arah sini ke sini itu berarti berlawanan arah jarum jam, sehingga
besi BC itu nilainya min, ya. Ini notasinya minus min, ya, besi BC. Selain itu juga menunjukkan besi BC yang bernilai negatif karena belok BC berrotasi berlawanan arah jarum jam, ya. Ini penurunan titik B, itu urean yang perlu kamu ketahui, ya, untuk mendapatkan nilai-nilai tadi besi, ya. Kemudian sedangkan besarnya besi berapa? Besi adalah perbandingan, ya. Perbandingan dari apa? Jadi di rumusnya itu ada delta per L, ya. Delta itu penurunan ini penurumannya jadi L-nya yang AB-nya 6000, ya. Berarti 6000, ya, 6 meter atau 6000 mm, yang satu 9000, ya. Jadi ini tidak bagi yang 9000, yang ini 6000. 45 ini penurunannya, ya. Ini arahnya yang searah jarum jam positif, arah berlawanan jarum jam negatif, ya. Jadi itu sudah ngerti. Kemudian yang berikutnya ini kepalanya dua, jadi apa? Jepit, ya. Kalau dua jepit, kalau ini adalah jepit sendi atau jepit roll, ya. Ini sama, ya, dua, ini yang minyer, ini yang far. Yang minyer, yang far, ya. Niatnya kan A, beta A, farnya beta B, ya. Ya, kemudian tiga ini kan konstante, ya. Kemudian tadi kan ini besi, ya, besi yang kita hitung tadi sebelumnya, ini besi ini juga besi juga sama aja, ya. 0,65 ini, ya, ini kan besi juga. Oh, ini kan yang terakhir ini kan fem, ya, ini nilainya mekanisme yang kita hitung 12 ini kan meter, ya. Nah ini 12 ini meter, kemudian femnya BC 50,25 ya, saya kira gitu. Jadi berulang-ulang soalnya ya mendekati sama, ya. Yang penting kamu ngerti berbagai variasi bebannya, ya. Ini setelah ketemu ini disederhanakan jadi ini, ya. Yang rumus kedua disederhanakan jadi ini, ya, ketiga ini, ya, sehingga nanti dapat rumus A, B, C, dapat rumus A, rumus B, rumus C. Kemudian setelah itu kita buat persamaan kesetimbangan titik B, ya. Rumusnya adalah MBA plus MBC sama dengan 0 seperti tadi, ya. Tadi substitusikan persamaan B dan C ke dalam persamaan tersebut, ya. Ini kan ada persamaan MBA, MBC, ini MBC. Jadi ini B dan C ini dijumlahkan, ya. B dan C dijumlahkan, apabila disederhanakan ketemu untuk B dipulih hubungan ini B sama dengan 38,625 per EI plus 0,00583, ya. Ini kan persamaan dari ini, ya, persamaan yang di atas ini, ya. Ini B saja, theta B. Kemudian setelah theta B ketemu dengan nilai E 203 Pascal dan I 3200, ini soalnya lagi, ya, saya ketahui ini, soalnya ketahui E-nya berapa, I-nya berapa, maka hasilnya tidak dalam EI tapi langsung dalam radian, ya. Maka theta B sekian yang masukkan angka. Substitusikan nilai ini ke persamaan A dan C, ya. Nilai E, I, dan theta ini masukkan persamaan yang A, B, C tadi, ya. persamaan A, persamaan B, dan ini dimasukkan nilai-nilainya itu sehingga kita dapatkan besaran-besaran min yang tiga tadi, ya. Ini yang min yang kiri plus yang kanan, ya. Nah, setelah ini semua ketemu, langsung kamu bisa mulai menggambarkan free body diagram, ya. Ini free body diagram persis tadi, ya, satu batang itu dibagi menjadi dua masing dengan beban-beban dan momen yang sudah diketahui tadi, ya. Kita nanti arahnya menghitung reaksi-reaksi vertikal ini, ya, dengan sigma momen terhadap titik B, RA-nya ketemu, sigma momen terhadap A, RB-nya ketemu, ya. Demikian juga yang kanan, ya. Ini memang butuh latihan, jadi kamu memang latihan. Ini kalau kuliahnya di kelas saya suruh maju satu-satu, ya. Di sini agak susah.
mudah-mudahan Januari nanti sudah jadi kuliah ya, kuliah di kelas, tapi nggak tahu depan ya, kelihatannya dengar-dengar Januari sudah mulai kuliah. Cuma pesertanya bolehnya separuh. Ya, kuliahnya yang jadi banyak banget ya. Kuliahnya jadi banyak kali. Ya, kalau kelasnya A dan B kan jadi A, B, C, D. Kelasnya, ya. Ya ini sudah masuk ke perhitungan mekanika rekayasa yang payu ya. Ini silakan kamu mulai menghitung bidang D dan bidang M-nya. Saya kira nggak banyak sulit ya, nggak banyak sulit. Nah, ini coba kamu pelajari dulu sebentar ya. Ini kamu kalau ada pertanyaan silakan ya, silakan disiapkan ya. Silakan disiapkan kalau ada pertanyaan ya, sebentar lagi saya kembali ya ke sini. Nanti silakan kamu pelajari, kalau kamu nggak jelas kamu tanyakan ya. Saya katakan dulu sebentar. Ya sudah, silakan kalau ada yang mau tanya untuk soal 93 ini. Terutama yang ini, prosesnya ini. Proses apa itu? Perhitungan analisa strukturnya ya. Ini kan proses analisa strukturnya ini. Kalau ini adalah proses yang untuk bidang D dan bidang M. Tapi kalau mau tanya ini juga tidak apa-apa. Ini kalau ada kelas yang saya suruh buat, kalau bisa ketemu angka ini dapat dari mana, angka ini dapat dari mana ya. Ini kan mengulang lagi kuliah sebelumnya ya, kuliah sebelumnya. Ya. Ini mudah-mudahan kamu banyak latihan, terus saling komunikasi dengan teman-teman. Ada grup belajar gitu ya, grup belajar. Kalau ini kamu macet di sini, tanya temanmu. Kalau ini caranya gimana, jelas tanya temanmu, atau tanya asisten, atau tanya ke dosennya gitu tuh. Jadi saling mendukung ya. Nanti kalau sudah ujian kan nggak bisa, waktunya terbatas.
terus kamu harus segera mengumpulkan. Gimana? Ini sudah jelas untuk 93. Nanti kita lanjutkan 94. Ya, kita lanjutkan yang 94. Ya. Ini variasinya lain lagi. Ya. Gimana? Ini sudah jelas ya? Pak, kalau mau tanya yang lainnya boleh Pak? Boleh, enggak apa-apa. Ini saya lihat yang lain. Yang berapa? Yang berapa? Pak mati suaranya. Yang mana? Halo Pak. Iya. Saya tadi kan barusan lihat untuk fix and moment Pak. Untuk yang apa? di lampiran 2. Lampiran 2 ya. Ya. Itu untuk yang beban segitiga. Ya. Itu memang untuk yang bagian kanannya yang titik B itu Ya. dibagi 30 ya Pak. Bukan Ya. dibagi 20 ya Pak. Ya, PL kuadrat per 30. Kalau yang kiri dibagi 20, tapi yang kanan dibagi 30 ya, karena ini bebannya segitiganya beda, kanan dan kiri. Tapi kalau bebannya sama, itu kanan kiri sama. Beban merata, misalnya yang garis kedua itu ya, halaman 291, itu kan bebannya merata, ujung kanan sampai ujung kiri. Jadi momennya sama, kanan dan kiri angkanya sama, cuma beda tanda. Tapi yang beban segitiga, karena segitiga itu yang kiri lebih besar, yang kanan 0, ya, maka beban segitiga itu momennya berbeda antara yang kiri dan yang kanan. Yang kiri 1/20 PL kuadrat, yang kanan 1/30 PL kuadrat. Itu memang beda karena bebannya segitiga, bebannya beda antara yang kiri dan kanan. Ya. Itu penjelasannya. Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Kemudian mau tanya lagi Pak. Ya. Itu untuk yang 92, untuk yang latihan soal 92 Pak. Ya. Itu kan kalau tidak salah sempat disampaikan sebenarnya ada jawaban soalnya Pak. Ya. Kemudian saya cek jawaban soalnya untuk 92 itu ada MAB, ada jawaban untuk MAB, MBA, dan MBC. Sedangkan untuk MCB-nya itu tidak ada Pak. Nah, itu MCB. apa? Ya, MCB-nya tidak ada. Ya, untuk yang latihan 92 Pak. 92. Latihan. Yang latihan. Iya. Itu tidak ada MCB-nya. Itu saya tanya apakah memang tidak ada atau itu salah saya Pak. 92 ya. 92. Iya Pak, apa CD tidak ada itu ya? Adanya AB aja itu. AB dan BC loh. 92 kan? Ya, 92 yang latihan kan? Itu kan hanya ada 2 segmen saja itu. 2 segmen saja. Jadi kalau seperti ini kan hanya AB ada MAB, MBA, dan MBC Pak. Iya. Ada MAB, MBA, MBC, betul. Harusnya ada MCB. Karena C-nya kan jepit. Ya. Jadi semua yang jepit itu punya momen. Ya, semua yang jepit itu punya momen. Itu yang MCB ada tuh. MCB ada nilainya. Ya. Di hasil kuncinya itu nggak ada gitu maksudnya. Iya Pak, kan kuncinya itu tidak ada MCB Pak. Iya. Ya paling ya ketinggalan nulis saja. Tapi tetap kamu tulis. Iya ada. Kalau momen itu mesti ada. Cepet itu mesti ada momennya. Cepet ada momennya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Kayaknya ada lagi enggak? MCB yang dihadir. Jawaban soal itu. Ya silakan kalau ada yang lain lagi sebelum saya masuk ke 94. Ya, sebelum masuk ke 94. 94 ini bebannya beban merata di ujung kanan, tapi ujung kanan ini bukan sendi atau roll atau jepit, tetapi cantilever. Ya. Jadi CD ini CD cantilever. Ya. Meskipun ini cantilever, ya, C itu dianggap jepit juga, misalnya, karena batangnya menerus, ya, sehingga ini dianggap jepit. Ya. Kalau D di sini itu tidak punya momen, ya, tidak punya momen,
dan bukan sendi atau row, sehingga tidak masuk dalam rumus slope deflection. Ya, CD ini tidak masuk rumus deflection. Ini pakai rumus yang diajari Pak Yu itu, yang di mekanika statika atau rekayasa itu, ya, sistem perhitungan cantilever. Ya, nanti ada perhitungannya di bawah. Ya, ada perhitungannya di bawah. Jadi ini struktur menerus, ya, dengan AB 3 meter, BC 3 meter, CD-nya 2 meter, bebannya merata 24 kN per meter. Ya. Kita baca soalnya, tentukan besarnya momen-momen internal di titik B dan C. Ya, momen internal B dan C, suatu struktur balok menerus dengan sebuah cantilever pada ujung CD. Asumsikan EI bernilai konstan, ya, sama ya, bagi batang ini memanjang dengan dimensi dan kekakuan yang sama. Ya. Gambar itu, gambar ini. Ya. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan besaran momen-momen internal. Ya, momen-momen internalnya itu berapa, titik B dan titik C. Ya. Itu balok menerus. Jadi langkah pertama kita menghitung momen-momen di slope deflection. Ya. Ini bebannya kan karena sini kosong ya, frame-nya kan tidak ada, ya, frame-nya kan tidak ada beban. Tidak ada beban ya, frame-nya tidak ada. Yang ada di sini, tapi di sini kan kita menggunakan rumus biasa, tidak pakai rumus slope deflection karena ini cantilever. Ya, cantilever. Nah ini kita lihat di sini BA, BC, CD, CD, ya. Ini berarti yang kepalanya itu 2 ini, nah, kepalanya 2, ya. Ini yang kita namakan jepit-jepit, ya. BC dan CD kan jepit, ya. Kita lihat di sini. BC dan CD kan jepit, tapi kalau BA itu kan A dan sendi, sehingga ini dianggap jepit sendi, ya. Kalau ini namanya nanti jepit bebas, ya, jepit bebas. Yang jepit bebas ini, yang jepit bebas ini rumusnya ini cuma ada jepit bebas CD itu 24 kN kali 2, ya, karena 24 kan beban meratanya, 24 dikalikan 2, ya, dikalikan separuhnya 2 ini, ya, momennya kan ini 24 kali 2, pusatnya di sini kali 1, ya, 2 per 2. Nah ini kan setengah kali 2 kan 1, ya, sehingga ketemu min 48. Ya. Kalau ini itu kan tadi, ya, seperti rumus slope deflection tadi, 2E dikalikan K, ya, K-nya pi per L, ini L kan bentangnya, 2 theta yang near, theta yang dekat, theta yang far, BC kurangi 3 besi, ya, besinya kan 0 karena tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan tempat. Kemudian ini disederhanakan menjadi ini, rumus B. Kemudian yang ini, yang kedua, yang CB juga sama. Near-nya jadi yang C, far-nya jadi yang B. Ya. Ini sama. Ya. Sehingga disederhanakan mendapatkan rumus C. Ya. Sekarang rumus yang kepalanya 3. Ini berarti yang jepit sendi atau jepit roll. Ini yang BA. Ya, yang BA ini. BA. B jepit hanya sendi, ya, sehingga menggunakan rumus yang kepala 3 ini. Rumusnya lebih sederhana, E kali K, K-nya I per 3, kali TKB dikurangi besi, ya, dikurangi besi. Ya. Rumusnya seperti rumus nomor 910 itu, ya, 9.10, ya. Sehingga ketemu persamaan A, ya. Sehingga kita punya 4, ya, 4 persamaan, tapi yang bawah ini kan sudah diketahui, ya, bukan persamaan, ya, perhitungan, ya, ketemu 480 Nm. Kemudian dari keseimbangan titik B dapat dituliskan MBA plus MBC sama dengan 0, ya, MBA plus MBC sama dengan 0, ya. MBA itu tadi, ya, MBA, mana MBA, ini MBA ditambah MBC, ya. Ini ditambahkan sehingga ini sama dengan 0, ya. Atau dapat disederhanakan menjadi ini, kita dapat rumus E, ya, kita dapat rumus E. Kemudian keseimbangan titik C, ya, seperti tadi itu, ini tinggal menambahkan CB dan CD, C ke arah B, C ke arah D, ditambahkan sama dengan 0 sehingga ketemu ini, disederhanakan ketemu ini, sehingga ini ditulis sebagai persamaan F, ya, persamaan F. Ya. Sekarang E dan F disubstitusikan, ya, sehingga
dapatkan nilai theta B dan theta C. Ya, persis tadi itu theta B dan theta C. Setelah theta B dan theta C tahu, itu masuk ke persamaan yang 4 ini tadi, ya. Sehingga ini ketemu MBA, MBC, MCB. Yang satunya M, yang satunya adalah sudah diketahui angkanya tadi, ya. Jadi ini momen-momen sudah bisa diketahui semua, ya. Setelah momen ketemu, tinggal menghitung free body diagramnya, ya. Free body diagram momen-momen yang ada dimasukkan, ya. Kemudian beban-beban yang ada juga dimasukkan, bebannya kebetulan ini aja, ya. Kemudian jarak-jarak dimasukkan, ya. Nah, kemudian kita tinggal menghitung momen-momen yang ada di sini, maksudnya gaya-gaya vertikal yang ada di sini, ya. Ini gaya vertikal ini momen terhadap A yang 4 tahun ketemu, momen terhadap B yang ini ketemu, ya. Momen terhadap B ini ketemu, momen terhadap C ini ketemu, ya. Jadi ini hitungan-hitungan sebelumnya, ya. Setelah itu bisa dihitung besaran gaya lintang dan momennya, ya. Gaya lintang dan momen ini bisa dihitung, yaitu ini kalau ini beban merata pasti momennya melengkung, ya. Kalau ini bebannya terpusat, ini garis, ya. Di sini tetap, kalau ini gaya lintang ini tetap, ya, tetap garis lurus bukan. Kalau tempat daripada gaya lintang 0 itu momennya selalu maksimum, ya. 0 di sini momennya maksimum. Besaran-besaran angka ini bisa dicari, ya. Besarannya berapa, termasuk ini, ya, momen ini jauh berapa, termasuk ini jarak sini ke sini berapa, kita hitung, ya. Kemudian jarak sini ke pusat sini, ya, berarti berapa, itu bisa dihitung semua, ya. Nanti silakan buka-buka lagi itu caranya, ya, saling mengingatkan, saling bantu ya, teman-teman, termasuk asisten nanti juga akan bantu, ya, soal-soalnya. Ini untuk soal 94, ya. Kalau nanti yang portal Pak Goyang ini nanti untuk jatahnya UAS supaya imbang, ya. Jadi yang beban untuk UAS dan UTS itu imbang belajarnya, ya. Ini pun sebenarnya sudah lebih berat sedikit di UTS karena UTS ada pelengkung 3 sendi dan ada kabel, ya. Kalau ini tuh pas tengah-tengahnya yang silabus yang lama, ya. Yang silabus baru kan ditambahi struktur kabel dan pelengkung 3 sendi, ya. Dan ada batasnya ini yang setelah ini nanti masuk di UAS bebannya sama, ya. Belajarmu bisa lebih konsen, ya. Kalau tidak imbang nanti kamu belajarnya terlalu banyak, tidak bisa konsentrasi, ya. Ini yang penting kamu banyak latihan soal, ya. Ini soal yang terakhir ini ada yang mau ditanyakan, gitu? Ada yang mau ditanyakan silakan, ya. Ini tanpa soal yang berbagai macam ini kamu harus kuasai semua termasuk angka-angkanya. Kalau kamu sudah menguasai ini tentunya tidak akan mengalami suatu kesulitan, tidak akan banyak kesulitan. Yang penting kamu kuasai pengertian-pengertian, perhitungan-perhitungan, maksudnya seperti apa, angkanya dirubah berapapun kamu tetap bisa buat, ya. Angkanya dirubah berapapun bisa, modelnya bebannya dirubah apapun kamu bisa, ya. Jadi semua itu yang penting tahu maksudnya, bukan menghafalkan, ya. Terus gimana, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau presensi sudah bisa semua tadi, ya. Itu pakai apa? Dimas bisa. Jadi terakhir saya lihat sudah absennya separuh lebih, ya. Itu yang saya buat sebelum kuliah, ya. Biasanya saya buat setelah kuliah, ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada ya kita akhiri aja, nanti kita ketemu setelah UTS, ya, setelah UTS.
Jadi UTS-nya materinya yaitu yang tadi saya sampaikan ya. Bab 8 full, bab 9 separuh, terus kabel sama lengkung ya yang pelajari. Gimana? Ada pertanyaan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas ya kita akhiri. Gimana? Mungkin apa tadi yang sering tanya? Sudah jelas? Silakan. Ya. Jadi maksud saya kalau sudah jelas kamu buat latihan-latihan yang ada di soal-soal itu, kamu latihan sehingga harapannya kamu bisa. Gimana? Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya Pak, tapi bukan untuk yang bab 9, boleh nggak Pak? Ya, boleh. Saya mau tanya yang bab 8 Pak. Ya. Untuk menentukan arah X1, X2, X3 itu apakah ada ketentuannya ya Pak ya? Untuk memastikan saja Pak. X1, X2, X3. Iya Pak. Bab 8 yang bagian apa itu? Yang asumsi X Oh, dulu. asumsi itu. Oh Iya. ya. Nah, itu bebas tuh. X1, X2, X3 itu kan potongan kan. Tempatnya potongannya itu ada di mana gitu kan. Potongannya sejauh X1, sejauh X2 dari suatu titik yang kita tinjau gitu kan. Untuk arahnya juga bebas ya Pak ya? Arahnya bebas. Kalau ujung kanan biasanya kan arahnya ke kiri. Kalau ujung kiri arahnya ke kanan. Kalau tengah-tengah ya bisa kiri bisa kanan. Oke. Jadi umumnya yang ujung kanan itu ke kiri. Tapi Ujung yang kanan ke kiri. Iya, kalau yang sebelah kiri itu ke kanan semua. Jadi tujuannya biar gampang ngitungnya, enggak keliru-keliru gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terus ada lagi yang mau tanya? Ya, saya kira kalau enggak apa-apa, nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi karena jatahnya ujian itu mulai tanggal 26 sampai tanggal 4 November. Karena kampus tuh 29 kan tanggal merah, 28 dan 30 itu libur nasional, jadi liburnya 3 hari. 28, 29, 30 itu libur, jadi tidak ada ujian. Ujiannya berarti 26, 27, setelah itu minggu depannya, 2 hari, terus minggu depannya lanjutan ujian UTS. Gitu. Ya saya kira gitu ya, sampai ketemu lagi setelah UTS. Ya baik semua, semoga sehat-sehat semua ya. Terima kasih Pak Wid. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Wid. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wid. Terima kasih. Ya, sudah absen ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak, selamat beristirahat Pak. Ya.